Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pemaparan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Cirebon periode 2024-2029. Dengan topik pemanfaatan AI untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa SMP Negeri 2 Sukarnobat di era digital. Sebelum berlanjut ke pemaparan rencana aksi perubahan ini, perkenalkan, saya Misbah Fuad, seorang guru TIK atau guru informatika di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Sukarnobat, Kabupaten Cirebon. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah inisiatif penting dalam dunia pendidikan di era digital ini. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, teknologi berkembang dengan sangat pesat di era sekarang ini. Salah satunya adalah teknologi Artificial Intelligence atau biasa kita kenal dengan AI. AI bukan lagi sekedar konsep masa depan, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita, terutama para pendidik dan peserta didik, untuk memahami dan memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak bersama bagaimana rencana aksi perubahan ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, tugas utama kita adalah membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik. Namun, di era digital ini masih banyak siswa yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi AI dalam pembelajaran mereka. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi tanpa pemahaman yang cukup, bisa jadi teknologi ini menjadi dimanfaatkan secara optimal. Banyak siswa yang masih menggunakan teknologi hanya untuk hiburan atau sekedar mencari informasi secara pasif, tanpa benar-benar memahami bagaimana teknologi dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Oleh karena itu, rencana aksi perubahan ini hadir sebagai solusi meningkatkan literasi digital dan kompetensi siswa dalam menggunakan AI, sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon untuk menciptakan masyarakat yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, atau beriman. Nah, misi Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kemudian, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selain itu, program ini sejalan dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yaitu tersenggahnya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya itu yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatkan kesediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Program ini juga selaras dengan visi sekolah, yakni terwujudnya sekolah yang religius, berbudaya lingkungan, berbudaya literasi, kondusif, dan kreatif di era digital. Dengan misinya, yang pertama, meningkatkan mutu akademis dan non-akademis,
Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan perpustakaan dan laboratorium. Yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah berbasis kinerja. Yang keenam, meningkatkan pembiasaan hidup bersih dan religius serta estetis. Yang ketujuh, meningkatkan peran serta lingkungan sekolah sebagai implementasi MBS. Dan yang terakhir, digitalisasi semua aspek manajerial sekolah. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuan dari rencana aksi perubahan ini meliputi yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Sisukadebak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran melalui artificial intelligence. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari dan mengolah informasi melalui platform digital. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, kita berharap siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta dan inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kepentingan mereka. Tempat pelaksanaan rencana aksi perubahan ini tentunya di SMP Negeri 2 Sisukadebak. Dengan waktu kegiatannya itu dilakukan sesuai dengan kontrak kerja P3K, yaitu dimulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Program rencana aksi perubahan ini menerapkan konsep seru AI, yaitu S-nya santai belajar AI dengan cara menyenangkan melalui gamifikasi dan eksperimen berbasis proyek. E-nya itu edukatif dengan materi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan siswa serta dunia kerja. R-nya riset dengan mendorong siswa untuk melakukan penelitian sederhana menggunakan AI, misal dalam analisis tren atau pembuatan laporan secara otomatis. Bentuknya ini unik, melalui tantangan berbasis AI yang menstimulasi kreativitas seperti pembuatan chatbot sederhana atau desain grafis berbasis AI. AI-nya itu sendiri yaitu artificial intelligence yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan AI dalam menganalisis data belajar siswa, pengolahan teks otomatis, dan pengembangan kecerdasan buatan dalam media digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa lebih tertarik dan mampu mengembangkan kreativitas mereka dalam menggunakan AI. Bagaimana program ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Nah, oke, kita langsung saja ke rencana aksi, ke metrik rencana aksi perubahan P3K selama 5 tahun ke depan. Yang pertama,
pelatihan penggunaan alat AI untuk guru. Ini kegiatan pertama itu tujuannya tentunya yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang AI dalam pendidikan, meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan alat AI, mendorong integrasi AI dalam praktik pembelajarannya, membangun kesadaran guru tentang etika penggunaan AI. Adapun indikator pencapaiannya yaitu jumlah guru yang berhasil mempraktikkan penggunaan alat AI dalam simulasi atau studi kasus. Kedua, jumlah rencana tindak lanjut yang dibuat oleh guru yang mencakup penerapan AI dalam pembelajarannya. Ketiga, jumlah diskusi atau presentasi yang menunjukkan pemahaman guru tentang etika penggunaan AI. Waktu perolehannya itu dimulai 1 Maret 2024 sampai dengan Desember 2024. Kegiatan yang kedua, selain tadi yang pertama itu pembelajaran tentang gurunya, yang kedua ini pengembangan modul pembelajaran berbasis AI. Tujuannya itu untuk menghasilkan modul pembelajaran berbasis AI yang berkualitas, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan modul berbasis AI, memfasilitasi pembelajaran yang dipersonalisasi, terakhir mendorong inovasi dalam pembelajaran. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama yaitu hasil validasi ahli materi dan ahli media terhadap kualitas konten dan desain modul, meningkatkan skor rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan modul berbasis AI dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya, kemampuan modul untuk menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Jumlah guru yang mengadopsi dan menerapkan modul berbasis AI dalam pembelajaran mereka. Waktunya kita mulai Januari 2025 sampai dengan September 2025. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu workshop pemanfaatan AI untuk siswa. Tentunya dengan tujuan supaya meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar AI, mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan alat-alat AI, mendorong siswa untuk menggunakan AI secara kreatif dan inovatif, kemudian membangun kesadaran siswa tentang etika penggunaan AI. Adapun indikator pencapaiannya yaitu kemampuan siswa menjelaskan konsep AI dengan bahasa mereka sendiri, terus jumlah siswa yang berhasil menggunakan alat AI yang diajarkan dalam workshop, kemudian jumlah proyek atau karya yang dihasilkan siswa yang memanfaatkan AI, selanjutnya kemampuan siswa mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Adapun waktu perolehannya dimulai Januari 2026 sampai dengan Desember 2026. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu integrasi proyek berbasis AI dalam kurikulum. Tujuannya itu menerapkan proyek-proyek yang memanfaatkan AI dalam mata pelajaran TIK secara berkelanjutan. Ya. Adapun indikator pencapaiannya yaitu persentase proyek siswa yang menggunakan AI. Kedua, peningkatan nilai proyek siswa. Selanjutnya, waktu perolehan itu dimulai Januari 2027 sampai dengan
Desember 2027. Kegiatan yang selanjutnya itu kegiatan yang kelima ya. Kegiatan yang kelima ini kompetensi kreativitas dengan AI. Tujuannya yaitu meningkatkan kreativitas siswa dalam menggunakan AI, kemudian mengembangkan keterampilan siswa dalam memecah masalah dengan AI, mendorong kolaborasi dan kerja tim dalam penggunaan AI, membangun kesadaran siswa tentang potensi dan etika penggunaan AI. Indikator pencapaiannya itu jumlah dan kualitas karya yang dihasilkan siswa yang memanfaatkan AI, kemudian variasi penggunaan alat-alat AI dalam karya siswa, selanjutnya kemampuan siswa mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang relevan, kemudian kualitas kerja sama tim dalam menghasilkan proyek AI, selanjutnya kemampuan siswa menjelaskan potensi dampak positif dan negatif dari penggunaan AI ini. Waktu perolehannya yaitu Januari 2028 sampai dengan Desember 2028. Kegiatan yang terakhir, ini yang keenam, yaitu evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tujuannya yaitu mengevaluasi efektivitas program ini ya, atau kegiatan ini secara komprehensif, kemudian menerapkan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan, membangun budaya evaluasi dan pelajaran. Adapun indikator pencapaian yang diharapkan yaitu presentasi pencapaian tujuan program kerja atau kegiatan, jumlah rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi ini, terus dampak positif dari perbaikan dan inovasi terhadap kinerja program atau kegiatan ini. Dan terakhir, adanya mekanisme umpan balik dan pembelajaran yang efektif. Ini waktu perolehannya itu dilakukan di tahun terakhir ya, Januari 2029 sampai dengan Februari 2029. Nah, kemudian ini merupakan metrik ya, metrik selama 5 tahun ke depan. Nah, tentunya dengan diterapkannya program ini, kita berharap siswa lebih percaya diri dalam menggunakan AI untuk pembelajarannya, terus kemampuan berpikir kritis dalam problem solving siswa meningkat, guru lebih siap dalam mengintegrasikan AI dalam metode pembelajaran mereka. Selanjutnya, sekolah menjadi lebih inovatif dalam menghadapi tantangan teknologi. Selanjutnya, terbentuknya generasi muda yang siap menghadapi era digital dengan keterampilan yang mumpuni. Itu ya yang diharapkan dengan program rencana aksi ini. Nah, adapun nanti tentunya feedback ke depannya itu sangat dibutuhkan ya, sebagai bahan agar program ini terus berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya rencana aksi perubahan ini, saya berharap siswa di SMP Negeri 2 Susukan Lebak dapat lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan memiliki keterampilan yang relevan untuk masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung dan menjalankan program ini dengan semangat penuh dedikasi. Nah, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar
dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan secara umum ya, secara khusus bagi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Soekarno Hatta ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.